Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamka, saya adalah mahasiswa PPG Daljab 2020, jurusan Prodi yaitu Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, angkatan pertama di Universitas Sriwijaya Palembang. Video ini saya buat untuk kegiatan Unikernerja atau UKIN. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau kalian dalam keadaan sehat. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Ya, kita akan belajar bahasa Indonesia masih melakukan daring atau jalur internet karena COVID-19 ini masih ada, jadi kita belum bisa melaksanakan secara luring atau secara biasanya di sekolah. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Ya, karena setiap kita melakukan sesuatu, kita harus melakukan doa supaya apa yang kita inginkan bisa didapat. Contoh, kita ingin pembelajaran hari ini supaya kalian dapat ilmu atau dapat pembelajaran pada hari ini dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Siapa yang bisa atau yang masih ingat tentang pembelajaran yang kemarin? Saya Pak. Ya, silakan. 1. Pengertian cerpen. 2. Tujuan cerpen. 3. Ciri-ciri cerpen. 4. Unsur-unsur pembagian dalam cerpen. Ya, kemarin kita mempelajari tentang yang pertama itu adalah cerpen. Apa itu pengertian cerpen? Yang kedua adalah tujuan cerpen. Yang ketiga, ciri-ciri cerpen. Dan yang keempat, unsur-unsur cerpen. Nah, sekarang Bapak tanya kembali kepada kalian, siapa yang bisa pengertian apa itu tentang cerpen? Cerpen adalah cerita pendek yang bersifat fiksi. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh anak kami tadi, bahwa cerpen itu adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Itu yang dimaksud dengan cerpen. Sekarang dilanjutkan, siapa yang bisa apa itu tujuan dan ciri-ciri cerpen? Bapak ulangi, apa itu tujuan dan ciri-ciri cerpen? Siapa yang bisa silakan angkat tangannya. Ya, silakan. Tujuan dan ciri-ciri cerpen. Tujuan cerpen dan ciri cerpen adalah: tujuan cerpen adalah untuk mengungkapkan perasaan si penulis dalam menuangkan imajinasinya. Juga dapat menghibur para pembaca atau juga sebuah nasihat dan sebuah cerpen. Ciri-ciri cerpen. Bentuk ceritanya lebih pendek dari novel atau singkat dan padat. Jumlah katanya tidak lebih dari 10.000 kata. Alur cerita tunggal dan lurus. Hanya satu kejadian saja yang diceritakan. Iya, benar sekali. Itu tujuan cerpen adalah untuk mengungkapkan perasaan si penulis dalam menuangkan imajinasinya. Nah, penulis menuangkan imajinasinya dalam suatu cerita pendek, dan amanat atau pesan yang disampaikan kepada kita sebagai pembaca, yaitu ada pesan itu sindiran, ada pesan moral, ada pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Itu tujuan dari cerita pendek. Sekarang ciri-ciri cerita pendek. Ya, tadi betul sekali. Ciri-ciri cerita pendek, bentuk ceritanya lebih pendek daripada novel. Jumlah katanya
tidak lebih dari 1000 kata. Alur ceritanya tunggal dan lurus. Dan yang terakhir hanya satu kejadian saja yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Nah, itu tujuan dan ciri-ciri cerpen. Nah, sekarang ada unsur-unsur cerpen. Unsur-unsur cerpen kemarin ada 6, ya. Ya, lihat di sana yang pertama unsur intrinsik. Unsur intrinsik dalam sebuah novel ada 6. Yang pertama tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Nah, dalam kesempatan kemarin kita mempelajari tentang tokoh, latar, dan sudut pandang. Siapa yang masih ingat tentang pelajaran kemarin? Ya, silakan. Tokoh adalah pelaku atau orang terlibat dalam cerita. Sedangkan penokoh adalah gambaran watak atau sifat tokoh dalam sebuah cerita. Dual, latar. Latar merupakan sebuah keterangan baik mengenal waktu, tempat, dan suasana dalam sebuah cerita. 3. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah cerita. Iya, betul sekali. Tokoh adalah orang yang ada dalam suatu cerita, sedangkan penokohan adalah watak dalam tokoh itu, watak dari tokoh itu. Latar adalah tempat baik itu suasana, tempat di mana dia berada ataupun hari. Sedangkan sudut pandang dalam cerpen adalah cara yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah cerita. Jadi sudut pandang itu dibagi menjadi 3 kemarin. Ada yang aku, sudut pandang orang pertama, kau dan kamu sudut pandang orang kedua, dan ia itu sudut pandang orang ketiga. Itulah pembelajaran kita minggu kemarin. Berarti kalian masih ingat tentang pembelajaran minggu kemarin. Sekarang kita masih mempelajari tentang cerita pendek. Nah, sekarang kita lihat dulu indikator pembelajaran pada hari ini. Indikator pembelajaran pada hari ini 3.5.1 mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Yang kedua, 3.5.2 menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek. Itu indikator pembelajaran pada hari ini. Sedangkan tujuan pembelajaran pada hari ini melalui kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, diharapkan peserta didik dapat menganalisis unsur pembangun karya sastra seperti tema, alur, dan amanat dalam teks cerita pendek yang dibaca dan didengar. Sekarang kita lihat lagi. Selanjutnya ada unsur-unsur intrinsik. Kemarin kita sudah mempelajari tentang latar, tokoh, dan sudut pandang. Hari ini kita mempelajari yang bercetak warna merah, yaitu tema, alur, dan amanat. Itu kalian dengarkan, kalian lihat ya sepintas tentang materi yang akan Bapak berikan hari ini. Sebelum Bapak menjelaskan materi, siapa yang mau bantu Bapak untuk membacakan sebuah cerita pendek? Ada yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Akibat tidak disiplin. Roni seorang karyawan di salah satu PT swasta. Ia termasuk karyawan yang pintar, namun ia kurang disiplin, sering terlambat dan menyepelekan tugas yang dipercayakan kepadanya. Suatu hari, Roni ditugaskan mengerjakan proyek di luar kota. Karena di rumah, ia tidak pernah bisa bangun jika tidak dibangunkan oleh ibunya. Di luar kota, ia tidak bisa bangun sendiri. Hal ini bukan hanya menyebabkan ia telat bekerja, namun juga kehilangan proyek berharga perusahaan tempat ia bekerja. Keesokan harinya, setelah ia kembali ke ibu kota dan masuk kantor, ia dipanggil atasannya. "Apa yang kamu lakukan, Roni? Kenapa kamu tidak menghadiri pertemuan itu?" tanya atasan Roni. "Saya tidak bisa bangun pagi jika tidak dibangunkan ibu saya, Pak," jujur Roni. "Saya kecewa kamu menyepelekan tugas dari saya dan merusak kepercayaan saya."
Kesalahanmu fatal. Namun karena kamu telah banyak membantu perusahaan saya tidak akan memecat kamu. Namun maaf, kamu harus turun jabatan. Tegas atasan Roni. Baik, Pak. Balas Roni membantah pun percuma. Ini salahnya. Dari sana Roni bertekad untuk bisa hidup lebih disiplin lagi. Terima kasih kepada anak kami Nur Aziza yang telah membacakan contoh atau kutipan cerpen ini. Semoga yang lain mendengarkan dan bisa memahami contoh dari cerpen yang dibacakan Nur Aziza. Baiklah anak-anak, Bapak akan menjelaskan materi pada hari ini. Yang pertama yaitu tentang tema. Ya. Kelihatan di sana tentang tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita pendek. Ya, itu tema. Jadi seluruh cerita pendek yang menceritakan apa kejadian atau yang dialami oleh tokoh, apa inti dari cerita tersebut. Terus kalau kita lihat dari cerita tadi, tema dari cerita di atas adalah yang pertama menceritakan tentang Roni yang pintar. Dari cerita tadi yang dibacakan oleh Nur Aziza tadi menceritakan Roni yang pintar, Roni yang pemalas, yang ketiga Roni yang menyesali perbuatannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa cerita di atas adalah percuma saja pintar kalau pemalas, akhirnya akan menyesali perbuatannya. Itu tentang tema. Seterusnya yaitu alur. Alur cerita adalah rangkaian peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Sebuah rangkaian peristiwa dapat terjalin berdasarkan atas urutan waktu, urutan kejadian, atau hubungan sebab akibat. Lanjut. Alur dibagi menjadi 3. Yang pertama alur maju, yang kedua alur mundur, dan yang ketiga alur campuran. Alur maju, rangkaian ceritanya bergerak maju ke depan. Jalan cerita pada alur maju mempunyai urutan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Jadi untuk alur maju ini tidak ada flashback atau dia menceritakan tentang masa lalu. Itu yang dinamakan alur maju. Alur mundur adalah kebalikan dari alur maju. Rangkaian cerita yang bergerak mundur ke belakang. Urutan alur pada jenis ini dimulai dari menceritakan konflik terlebih dahulu. Itu yang dinamakan alur mundur. Sedangkan alur campuran adalah perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Terus kalau kita kaitkan dari cerita tadi, ya, kalau kita kaitkan alur yang digunakan dalam cerita di atas adalah alur maju. Kenapa? Karena dia menceritakan secara runtun. Yang pertama, dia menceritakan Roni seorang karyawan di salah satu PT swasta. Ia termasuk karyawan yang pintar, namun kurang disiplin, sering terlambat. Itu yang pertama ceritanya. Yang kedua, Roni ditugaskan mengerjakan proyek di luar kota. Seterusnya keesokan harinya dia pulang lagi ke kantor dan dia dipanggil atasannya. Dan yang keempat, Roni harus turun jabatan. Dan yang kelima, Roni bertekad untuk bisa hidup lebih disiplin lagi. Jadi dari cerita di atas atau yang dibacakan oleh Nur Aziza tadi itu menggunakan alur maju karena dia menceritakan cerita secara runtun tanpa ada flashback ke belakang atau maju terus. Yang terakhir yaitu tentang amanat atau pesan. Amanat adalah pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari sebuah cerita pendek tersebut. Jadi pesan ini penulis itu menyampaikan pesan kepada pembaca, kepada kita terutama, ya, kepada kita. Pesan-pesan itu banyak, ada pesan moral, ada pesan teguran dan lainnya. Kalau kita kaitkan lagi dari cerita yang dibaca tadi, amanat dalam cerita di atas adalah yang pertama, jangan pernah mengandalkan orang lain dalam urusan kita. Ya, jangan pernah mengandalkan orang lain dalam urusan kita. Tadi Roni mengandalkan atau berpegang teguh kepada ibunya yang selalu menyuruh ibunya untuk membangunkan dia setiap pagi. Tetapi kalau dia tidak ada ibunya, gimana?
kejadiannya? Ya, kejadiannya dia terlambat untuk masuk kantor. Dan yang kedua yaitu pintar tidak menjamin kesuksesan. Betul. Kalau pintar saja tidak disiplin seperti Roni tadi, dia pintar tetapi dia tidak disiplin. Ya, dia pintar, dia tidak disiplin, akhirnya dia turun jabatan. Dan yang terakhir adalah penyesalan selalu datang di akhir. Benar, penyesalan selalu datang di akhir. Ya, kalau sudah ada teguran pasti kita menyesal. Jadi anak-anakku sekalian, itulah materi pada hari ini. Semoga apa yang Bapak jelaskan ini dapat dimengerti kepada siswa atau kalian, ya, dapat dimengerti. Untuk selanjutnya, kalau kalian belum paham sepenuhnya, ya silakan nanti Bapak akan kirim link, ya, link atau materi kepada kalian melalui WA. Silakan kalian baca lagi materi itu untuk pemahaman lebih lanjut. Anak-anakku sekalian yang hebat, marilah kita bersama-sama menyaksikan video pembelajaran yang berjudul Bocah Pemalas.
Nah, anak-anak sekalian, tadi kita sama-sama menyaksikan video cerita pendek yang berjudul Bocah Pemalas. Sekarang di ujung video ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan. Yang pertama, dari video yang ditonton tadi, apa saja yang dialami oleh tokoh tersebut? Urutkan di mana saja kejadian dan waktu kejadiannya. Yang kedua, dari video yang kita tonton tadi yang berjudul Bolos Sekolah menceritakan tentang apa? Ya, dia menceritakan tentang apa. Yang ketiga, apa saja pesan yang dapat kita ambil dalam video tadi. Jadi, ya, tugas kalian menjawab soal tersebut dengan cara berdiskusi ke kelompok dengan teman kalian. Kelompoknya sama dengan yang kemarin ya. Kelompoknya sama dengan yang kemarin. Nanti Bapak akan kirimkan LKPD kepada kalian. LKPD ini bertujuan untuk mempermudah kalian ya mengirimkan jawaban kepada Bapak melalui grup WA nantinya. Ya. Ya, terus kalau ada pertanyaan silahkan kepada kalian. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak kalau tidak ada pertanyaan silahkan kalian berdiskusi mencari jawaban ya, mencari jawaban dari ketiga soal tadi. Setelah itu kalian mengumpulkan data yang telah didapat. Terus kalian mencatat atau menuliskan hasil dari kerja kelompok kalian melalui LKPD tadi. Ya, silahkan berdiskusi bersama. Baiklah anak-anak, karena waktu kita sudah habis, waktu kalian sudah habis dalam diskusi. Sekarang kita berdiskusi bersama ya di Zoom lagi. Anak-anak sekalian, ini waktu Bapak berikan kepada kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari nomor 1. Silakan kepada kelompok 1 yang mewakili untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Saya Pak, nomor 1. Dari video yang ditonton tadi, apa saja yang dialami oleh tokoh tersebut? Urutkan di mana saja kejadian dan waktu kejadiannya. Yang dialami oleh tokoh tersebut adalah: pertama, keluarga Danu merasa lapar. Oleh sebab itu, ia pergi ke mal untuk makan siang. Setelah itu, ia pergi ke bioskop. Suasana yang menyenangkan membuat keluarganya merasa lelah dan tertidur. Setelah alarm berbunyi, Danu bukannya bangun, ia malah melanjutkan tidurnya. Setelah diberi pelajaran berharga oleh ibunya, akhirnya Danu berangkat sekolah meskipun telat. Iya, terima kasih, itu jawaban dari kelompok 1. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok kami, Pak. Iya, silakan. Jawaban kelompok kami berbeda, Pak. Jawaban mereka langsung ke mall, sedangkan yang kami pergi ke waterboom terdahulu. Ya. Terima kasih telah memberikan pendapat ya tentang apa yang telah disimpulkan oleh kelompok 1 tadi. Tadi kelompok 1 ada kurang ya, kata kelompok 2. Ada kurangnya tentang waterboom ya, tentang waterboom atau tempat kejadiannya yang pertama sekali itu di waterboom, bukan di mall. Jadi untuk kelompok 1 silakan koreksi ya. Tolong lihat lagi di videonya. Untuk selanjutnya kita ke soal kedua. Soal kedua ini kami persilahkan kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaannya. Dari video yang kita tonton tadi menceritakan tentang Danu yang pemalas dan ibunya yang tegas, penyayang, dan penyabar. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya apa ya? Tema ya. Yang itu dimasukkan dengan tema dari cerita di atas, atau apa cerita itu menceritakan tentang apa ya. Jadi kalau kita lihat tadi kita lihat di video tadi, itu yang pertama dia menceritakan tentang Danu yang liburan ya. Danu yang pemalas ya. Dia liburan, terus itu dia malas sekolah, terus itu dia diberi pelajaran oleh ibunya. Jadi cerita di atas yang berjudul Bocah Pemalas tadi, temanya adalah seorang Danu yang serba berkecukupan tetapi
tetapi pemalas. Itu dari tema dari cerita bocah pemalas tadi. Selanjutnya kita bahas pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini pesan atau amanat ya, pesan atau amanat yang ingin disampaikan dari cerita itu. Untuk itu kami persilakan kelompok 3 menjawab pertanyaan nomor 3. Apa saja pesan yang dapat kita ambil dalam video tadi? Ya. Pesannya adalah jangan pernah bermalas-malasan untuk ke sekolah. Karena di luar sana banyak anak-anak yang ingin bersekolah namun tidak mampu untuk membayarnya. Ya, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan ya hasil kelompoknya untuk menjawab pertanyaan dari nomor 3. Mungkin ada kelompok lain yang ingin menambahkan ya amanat, karena amanat itu banyak sekali ya. Ada yang lain? Ya. Pak, dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Menyanyiakan waktu dengan bermalas-malasan. Ya, terima kasih. Ya, berarti kalian sudah memahami ya tentang pesan atau amanat ini yang dalam cerita tadi. Betul juga kata kelompok 1 tadi, dan betul juga kata kelompok 3 yang menjawab tadi. Jadi kalian sudah mengerti tentang pesan atau amanat yang disampaikan dalam cerita tadi. Baiklah anak-anak, setelah ini silakan kalian melakukan evaluasi ya, mengerjakan evaluasi. Evaluasi ini nanti secara individu bukan kelompok atau perorangan ya. Nanti link untuk evaluasi ini Bapak akan kirim melalui grup WhatsApp. Di sana kalian bisa menjawab ya, kalian bisa menjawab pertanyaannya 10 soal, langsung kalian kirim dan nilainya pun langsung keluar di sana. Kalian dapat berapa? Apakah dapat 70, 80, 90 itu tergantung kalian. Tergantung kemampuan kalian dalam menjawab soal ya. Itu saja anak-anak hari ini ya. Silakan dulu kalian menjawab evaluasi itu. Anak-anakku sekalian, karena waktu kita telah selesai, telah habis ya. Tadi kalian telah bekerja kelompok ya, menjawab pertanyaan dari cerita tadi dan mengirimkan melalui LKPD. Dan kalian juga telah melaksanakan evaluasi pembelajarannya. Kalian telah menjawab 10 soal dan jawabannya juga Bapak lihat alhamdulillah ya. Berarti kalian telah memahami materi pada hari ini. Anak-anakku sekalian, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Kesimpulan dalam pembelajaran hari ini adalah kita telah mempelajari tentang unsur pembangun, karya sastra meliputi tema, alur, dan amanat. Ya, terima kasih. Jadi pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu tentang tema, yang kedua tentang apa? Iya, tentang alur, dan yang terakhir tentang amanat atau pesan. Jadi itu materi pada hari ini. Untuk materi selanjutnya kita akan menyimpulkan ya. Materi selanjutnya kita akan menyimpulkan cerpen, menyimpulkan sebuah cerpen. Jadi Bapak mohon kalian jangan tidak sekolah karena ada lanjutan dari cerita atau cerpen tersebut ya. Jadi pesan Bapak kepada kalian tetap jaga kesehatan kalian, tetap taati protokol kesehatan, jaga jarak ya, cuci tangan dan lain-lainnya supaya kita terhindar dari COVID-19. Ya anak-anak, sebelum kita akhiri, karena tadi di awal kita sudah berdoa, jadi di akhir kita berdoa. Baiklah anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa, selesai. Jadi itu saja anak-anak pelajaran hari ini. Tetap semangat, dan semangat. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.